anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, ke depan. Teman-teman, mari kita bernyanyi satu nusa, satu bangsa, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkatikan kedalam ini ya Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama. Ya Tuhan, berkati juga Bapak dan Ibu keluarga kami yang ada di sini. Ya Tuhan, berkati juga mata pelajaran kami. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami yang mencari kami dalam setiap hari. Ya Tuhan, lindungilah kami dari mara bahaya. Ya Tuhan, menyanyi doa anak dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang di doa kita ya. Dengarkan namanya masing-masing. Deanda Sakira, Amestiara, Yasvan, Samuel, Esti, Rizka, Sapuan, Johanna, Ivan, Celia. Berarti hari ini kalian hadir semua kan? Baik, kita memulaikan materi kita anak yang judulnya tema mengenal sila-sila dan nilai Pancasila. Sebelum itu masih ingat kalian ada lagu yang ibu berikan kemarin? Lagunya judulnya Satu Bintang. Masih ingat? Masih. Mari kita nyanyikan dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Oke, satu bintang, 1, 2, 3. Satu bintang, dua rangkai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, sekarang kita membahasnya tentang sila Pancasila. Yang dinamakan Pancasila itu terdiri dari kata panca, yaitu artinya 5, dan sila itu adalah dasar. Berarti kita bisa artikan Pancasila itu artinya panca 5. Ya? Itu artinya 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelima sila ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Setiap sila memiliki makna yang dalam yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila itu suatu ideologi dan dasar dari negara Pancasila yang menjadi tumpuan dari semua
keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Masih ingat bunyi Pancasila, anak-anak? Masih ingat. Bunyi Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu lambangnya apa? Bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu simbolnya apa? Ramai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya apa, Nana? Pohon beringin. Yang keempat, bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu simbolnya apa, Nana? Kepahlawanan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Baik, Ibu akan jelaskan apa-apa saja pengertian dari sila-sila tersebut. Yang pertama, makna Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu maksudnya, contoh-contohnya itu juga terdapat rasa percaya dan menaati kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita diajar di sila pertama itu untuk beribadah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita diwajibkan sebagai umat yang beragama harus patuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maksudnya mempercayai adanya persamaan kedudukan, hak dan kewajiban. Maksudnya di sini kita dalam negara Indonesia ini punya kesatuan dan punya hak dan kewajiban. Berarti sebagai kalian siswa, kalian punya hak. Hak kalian itu adalah belajar. Berarti kewajiban kalian harus sungguh-sungguh belajar. Terus ada sikap toleransi. Yang dimaksudnya sikap toleransi itu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan cuma kita menuntut hak. Kalian menuntut hak sama ibu, contohnya ibu harus datang ke kelas kami untuk belajar, mengajarin kami, Bu. Sedangkan kalian tidak ada respon juga. Kalian tidak mau belajar. Ibu sudah sungguh-sungguh mengajari kalian di depan ini, sedangkan kalian di belakang ribut. Jadi tidak ada istilahnya rasa toleransi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu yang namanya persatuan Indonesia itu mau berbakti untuk bangsa dan negara. Berarti kita anak-anak, jika ada peraturan, contohnya di sekolah kita, jangan jauh-jauh kita membahas satu negara, di sekolah kita. Di sekolah kita dibuat peraturan anak-anak harus hadir, datang ke sekolah tepat waktu. Itu kan tuntutan dalam satu peraturan. Jadi sebagai siswa kalian harus taat dengan peraturan itu. Kalian harus datang, contohnya kan dibilang di peraturan harus datang tepat waktu jam 7. Berarti anak-anak kami sebelum jam 7 kalian sudah hadir di sekolah. Berarti kita harus saling mengerti. Jika anak-anak kami melanggar peraturan itu pasti ada hukuman. Begitu juga kalau di negara kita. Jika kita melanggar peraturan di negara kita pasti dikenakan sanksi. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu
negara juga dan juga masyarakatnya. Kedua, tidak menuntut hasrat sendiri pada siapapun. Yang dimaksud dengan menuntut hasrat ini, jika kita contohnya memberikan sesuatu sama teman kita membantu. Dalam membantu ini istilahnya tidak menuntut imbalan. Contohnya teman-teman kalian, salah satu teman kalian si Hesti, hari ini dia belum membawa pulpennya. Contohnya kan, jadi contohnya si siapa namamu? Desfran. Contohnya Desfran mempunyai 2 pulpen. Jadi Desfran ada niatnya untuk membantu Hesti. Sedang Hesti pakai dulu pulpen saya, nanti kalau pulang dikembalikan. Itu rasa sosialnya kan kepada si Hesti. Tapi yang dibilang di sini tidak boleh dituntut. Maksudnya gini, si Desfran mengasih pinjam tapi punya syarat. Hesti, kalau saya nanti juga ke depannya tidak ada pulpen, harus ya kamu kasih. Saya tidak mau tahu, kamu cari tahu gimana caranya bisa kamu bantu saya. Berarti menuntut imbalan itu kan. Atau juga bilang sama Hesti, habis kamu pakai pulpen saya, Hesti pinjam, kamu kasih saya uang, kamu bayar saya. Itu bukan namanya membantu, itu namanya menuntut haknya kembali ya kan. Setelah untuk memberikan bantuan, berarti menuntut imbalan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti mempunyai sikap yang adil dan menjaga keseimbangan antara hak serta kewajibannya. Ya, inilah yang dibilang tadi yang pertama. Berarti jika kita mau menuntut hak kita, jadi harus juga kita jalani kewajibannya. Berarti itu ada keseimbangan. Jika kita mau menuntut kewajiban ke hak kita, sedangkan kewajiban kita belum kita jalankan, berarti itu tidak ada keseragamannya. Berarti kita harus duluan kasih hak kita, kita jalankan hak kita, baru kita menuntut kewajiban. Terus sekarang kita masuk dalam fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila itu anak-anak menjadi spiritual supaya Indonesia tetap hidup dalam semangat Pancasila. Dan kedua, sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa itu maksudnya ialah bisa memberikan warna yang unik untuk bangsa Indonesia dan menjadi pembedaan bagi bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Berarti kita berusaha menampilkan diri kita sebagai pribadi anak bangsa Indonesia, memberikan kebanggaan buat bangsa kita. Istilahnya bisa kita membedakan kita dengan negara-negara lain. Contohnya di kelas kita inilah, kita harus memberikan sikap yang baik. Kita bedakan kita dengan kelas lain. Contohnya di kelas lain kan ruangan mereka, suasana kelas mereka ribut. Sedangkan kita di sini kita bedakan kita tentramkan kita rapikan kita, kelas kita harus bersih. Berarti kita bisa menunjukkan perbedaan kita antar kelas. Berarti yang dimaksud dengan juga antar negara itu berarti kita harus menjaga wibawa kita sebagai bangsa Indonesia dan tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kesatuan. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber, yang artinya itu hukum Indonesia bersumber dari Pancasila. Berarti apapun yang kita perbuat itu harus ada landasannya, yaitu landasannya tentang Pancasila dan ada juga undang-undangnya. Yang kelima,
sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Sebagai cita-cita ini adalah bangsa Indonesia menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Maksudnya di sini bangsa Indonesia menjunjung tinggi anak-anak yang berprestasi dan mempunyai nilai-nilai yang berkeadilan. Maksudnya seperti begini kan, bangsa Indonesia selama ini kita kan dijunjung tinggi sebagai siswa, kita ditunjangi dari negara memberikan biaya siswa untuk anak-anak kita. Anak-anak Indonesia diberikan motivasi untuk belajar, semangat, biar bisa mendapatkan beasiswa. Tapi buat siswa-siswa kami yang malas belajar, keinginan itu tidak akan hadir dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu tidak mau belajar. Jadi bagi anak-anak kami yang mau belajar, kita diberikan keadilan. Keadilan itu dan hak kita itu akan diberikan jikalau anak-anak kami belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, menjadi dasar negara Republik Indonesia. Maksudnya di sini merupakan dasar pelaksanaan negara dan kehidupan negara di Indonesia. Jadi dalam pengaturan pemerintahan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan Pancasila. Berarti setiap apa yang kita perbuat itu harus dilandasi dengan Pancasila. Yang berikutnya anak-anak, jika ada pertanyaan atau kurang mengerti di penjelasan ibu, boleh ditanyakan. Diberikan kesempatan buat anak-anak kami jika ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Sekarang boleh ibu berikan tugas kelompok. Boleh? Jika boleh, berarti ibu bagikan kelompok ya. Yang ini meja pertama, meja kedua ini sama cewek ini kelompok satu. Silakan ambil tempat. Ini Hespi, ini kelompok dua orang. Ini kelompok ini kelompok 3. Silakan ambil tempat. Menjodohkan simbol Pancasila dengan pengamalan Pancasila. Maksudnya seperti ini ya. Simbol pertama Pancasila itu tadi kan bintang. Berarti cari di pengamalan ini mana yang menunjukkan sikap simbol Pancasila di 5 gambar di bawah ini samping. Ya. Begitu juga dengan rantai, pohon.
di sila kedua itu kemanusiaan yang ada dan berada, berarti di gambar nomor 1 melambangkan rasa sosial. Rasa sosial kan? Menjenguk apa itu? Menjenguk orang yang sakit. Oke, kelompok 3. Pancasila nomor 3 itu pengamalan gambar nomor 2. Benar itu? Siapa yang beda pendapat dengan dari kelompok 1? Kami juga kok nomor 3 itu punya masalah. Nomor 3 itu pengamalannya nomor 4. Oke, 4. Alasannya apa? Karena nomor 4 itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kelompok 2. Gimana? Sama pendapat kalian kelompok 1 atau berbeda? Menurutku sama itu. Sama. Oke, berarti pohon itu melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu di gambar nomor 4 pengamalan Pancasila itu gambarnya menunjukkan beda suku. Suku yang satu yang coba perhatikan gambar nomor 4 itu. Suku yang satu itu beda dengan suku yang lagi memeluk agama yang satu kan? Itu menunjukkan rasa sosial mereka. Mereka saling menghargai, itu artinya tidak ada yang istilahnya mencuekin suku lain. Mereka saling memeluk, berarti itu punya rasa kesamaan. Oke, keempat, kelompok 1. Simbol Pancasila kepala kasren berperlambangan Pancasila nomor 3. Nah, di mana kelompok 2, kelompok 3? Nah, itu apa lambangnya itu? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam peningkatan perwakilan. Oh, berarti gambar nomor 3 itu melambangkan mengambil musyawarah. Oke, yang kelima, kelompok 2. Simbol Pancasila padi dan kapas. Pengamalan Pancasilanya adalah nomor 2. Iya, nomor kedua gimana? Kelompok 1, kelompok 3. Benar. Nah, itu melambangkan keadilan sosial. Gambar yang kedua itu rasa sosial. Yang dilambangkan itu rasa sosial, berarti memberikan kepada orang yang lagi membutuhkan. Oke, silakan Bu Resti. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Nanti Ibu pukul tugas-tugasnya nanti pas saat Ibu mau keluar nanti ya Ibu kumpulkan. Coba perhatikan yang hadap ke belakang, coba perhatikan ke depan. Ibu jelaskan ya, kita masuk sekarang di materi menghitung jumlah bulu-bulu yang ada di Garuda Pancasila. Masih ingat kan? Masih. Itu di lehernya berapa itu? Coba hitung dulu leher Pancasila. 45. 5. Di bulu sayapnya itu berapa? 17 semua di dua-dua sayapnya atau 17 sebelah? 17 sebelah. Berarti yang sebelah kiri 17. Iya. Sebelah kanan 17. Oke. Di ekor burung Garuda itu ada berapa? 8. 8. Sedangkan pangkal ekornya 19. Oke. Sekarang kita masuk di materi penjumlahan bilangan. Nanti ini Ibu kasihkan tugas di rumah ya. Minggu depan kita akan Ibu akan nanti memperiksanya ya. Di buku tugas saya dikasih ya.
ditambah 19. Gimana cara menyelesaikannya? Seperti ini ya. 37 kurang 19. 7 ditambah 7 ditambah 9. 7 ditambah 9 berapa? 16. Sini satuannya dikasih di bawah dan di atas. Simpan. 1 ditambah 3 ditambah 1 5. Berarti 37 ditambah 19 jumlahnya 56. Oke, dilanjut ya, ini tugasnya di rumah 1 sampai 5. Minggu depan ibu periksa ya. Tulis dulu, baru nanti disimpan, tunggu materi berikutnya. Oke. Selamat pagi anak.